Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Eklesi Radianto dengan NIM 2109106036. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait penugasan atau kuis dari Pak Herman dengan mata kuliah Matematika Diskrit. Di sini terdapat 3 soal, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, soal pertama yaitu nyatakan PBB dari 1242 dan 1986 sebagai kombinasi lanjar 1242 dan 1986 yang di sini pada soal ini diterapkan algoritma Euklidean. Untuk penugasannya adalah membuat codingan. Di sini saya telah membuat sintaksnya. Untuk penugasan nomor 1 yaitu di line kelima terdapat variabel angka 1 yaitu terkait dengan soalnya yaitu 1242 dan untuk angka yang kedua yaitu 1986. Di sini di line 8 terdapat percabangan if yaitu jika angka 1 lebih kecil dari angka 2 maka angka 1 akan diganti atau angka 1 sama dengan angka 2. Kemudian untuk angka 2 sama dengan angka 1. Dan selanjutnya di line ke-11 yaitu terdapat variabel X yang menyimpan sisa bagi dari angka 1 dan angka 2. Kemudian di line ke-13 terdapat percabangan while yaitu while X tidak sama dengan 0 maka angka 1 sama dengan angka 2, angka 2 sama dengan X. Di mana X adalah variabel yang menyimpan sisa bagi dari angka 1 dan angka 2. Kemudian di line 17 langsung bisa kita print atau kita berikan output yaitu PBB dari bilangan 1242 dan 1982 adalah hasilnya dari perhitungan tersebut. Kita coba untuk print. Oke, di sini terdapat output dari nomor 1 yaitu PBB dari bilangan 1242 dan 1982 akan menghasilkan angka 6. Maka jawabannya adalah 6. Kemudian untuk saya akan melanjutkan ke nomor 2. Soalnya adalah ada 15 soal di dalam ujian akhir matematika diskrit. Berapa banyak pemberian nilai atau bilangan bulat pada setiap soal jika jumlah nilai keseluruhan 100 dan setiap soal mempunyai nilai paling sedikit 8. Khusus untuk soal ini, nyatakan jawaban akhir dalam bentuk C dalam kurung A, B saja, tidak perlu dihitung nilainya. Sini saya telah membuat sintaksnya terkait nomor 2, yaitu sekarang kita akan bahas dari line 29 yaitu variabel jumlah soal sesuai dengan soal yang diberikan Pak Herman yaitu jumlah soalnya ada 15. Kemudian di line 30 ada total soal yaitu 100, kemudian nilai minimalnya 8 pada line 31. Selanjutnya kita lanjut ke line 33, ada variabel keseluruhan. Variabel keseluruhan ini menyimpan nilai minimal yang dikalikan dengan jumlah soal. Kemudian untuk line 34, ada variabel sisa nilai, yaitu total soal dikurang keseluruhan. Kemudian di line 36, yaitu variabel itu menyimpan jumlah soal. Dan juga di line 37, Y itu menyimpan sisa nilai. Maka di sini kita print dulu, pertama-tama print atau kita berikan output nilai sejumlah jumlah soalnya yaitu nilai sejumlah jumlah soalnya yaitu 15 harus didistribusikan ke X. X itu adalah jumlah soal. Oh sorry, saya ralat. Print jadi nilai sejumlah Y itu adalah sisa nilainya. Kemudian yang harus distribusikan ke X yaitu jumlah soalnya. Kemudian di line 41 ada variabel kombinasi pertama yaitu X ditambah Y dikurang 1. Kemudian ada kombinasi 2 yaitu Y.
lalu kita cetak atau kita berikan output, maka banyak cara pemberian nilai adalah C, kombinasi 1, kombinasi 2. Sekarang kita lihat hasilnya. Bisa kita lihat di sini untuk penugasan nomor 2. Jadi nilai sejumlah min 20 harus didistribusikan ke 15 soal. Maka banyak cara pemberian nilai adalah C dalam kurung minus 6, 20. Minus 20. Sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga, yaitu ada 6 buku basis data, 3 buku metode numerik, dan 4 buku algoritma pemrograman, dan 5 buku jaringan. Tentukan banyak cara agar buku-buku tersebut dapat disusun dalam satu baris sedemikian, sehingga untuk penugasan yang A, yaitu semua buku yang topiknya sama letaknya bersebelahan, dan yang B, urutan buku dalam susunan bebas. Di sini saya telah membuat sintaksnya, saya akan membahas sedikit. Untuk penugasan nomor 3, di line 57 ada variabel basis data yang menyimpang ke 6 sesuai dengan soal. Di line 58 ada variabel metode numerik yang menyimpan 3, Alpro menyimpan 4, kemudian Jarkom dia menyimpan 5, dan jumlah bukunya adalah 4. Untuk soal bagian A, di line 64, faktorial buku sama dengan 1. Kemudian, di sini terdapat perhitungan perulangan for, yaitu for iterasi di dalam range 1, jumlah buku ditambah 1. Jumlah bukunya itu ada 4, jadi ditambah 1 jadi 5. Jadi di sini dia melakukan perulangan sebanyak 5 kali. Kemudian di sini diberikan output print jumlah buku sama dengan jumlah keseluruhan buku. Kemudian untuk faktorial yang pertama, sama, terdapat perulangan for iterasi di dalam range 1, basis data ditambah 1. Jadi ini perulangan ini melakukan perulangan sebanyak basis data ditambah 1. Basis data ada 6, ditambah 1, kemudian menghasilkan 7. Jadi dia melakukan perulangan sebanyak 7 kali. Kemudian diberikan output basis data sama basis data. Untuk line 75 sampai 78 pun sama untuk menghitung pemfaktoran dari metode numerik. Kemudian di line 80 sampai 83 untuk menghitung perulangan Alpro, untuk di line 85 sampai 88 untuk menghitung perulangan Jarkom. Kemudian di line 90 terdapat variabel hasil yang menyimpan perhitungan dari faktorial itu sendiri, yaitu faktorial buku dikali faktorial 1, faktorial 2, faktorial 3, dan faktorial 4. Kemudian di sini berikan output penyelesaian, yaitu print jumlah buku dikali basis data, dikali metode numerik, dikali Alpro, dan dikali Jarkom. Kemudian diberikan output lagi faktorial buku dikali faktorial 1, faktorial 2, 3, 4, dan kemudian hasilnya di print. Untuk penyelesaian bagian A, kita bisa lihat outputnya. Soal bagian A, sini jumlah keseluruhan buku, jumlah basis data, metode numerik, Alpro, dan jaringan. Untuk penyelesaiannya ini yaitu 4 faktorial dikali 6 faktorial dikali 3 faktorial dikali 4 faktorial dikali 5 faktorial yang menghasilkan 24 dikali 720 dikali 6 dikali 24 dikali 120 menghasilkan 298.598.400. Untuk soal bagian B, di line 98 terdapat variabel jumlah seluruh buku yaitu 6 tambah 3 ditambah 4 ditambah 5. Untuk faktorial bukunya sama dengan jumlah seluruh buku. Kemudian di line 101, faktorial 5 sama dengan 1. Dia melakukan perulangan seperti yang tadi, melakukan perulangan dalam range 1 sampai faktorial buku ditambah 1. Kemudian untuk hasil yang kedua, faktorial
5 dibagi faktorial 1 dikali faktorial 2 dikali faktorial 4. Kemudian diberikan output penyelesaian yaitu basis data dikali metode numerik dikali Alpro dikali Jarkom dikali faktorial buku. Kemudian menghasilkan faktorial buku basis data dikali metode numerik dikali Alpro dikali Jarkom yang menghasilkan output seperti ini. Untuk soal bagian B penyelesaiannya seperti ini. 6 faktorial dikali 3 faktorial dikali 4 faktorial dikali 5 faktorial sama dengan 18 faktorial. 18 faktorial kita bagikan dengan buku tadi basis data, metode numerik, dan Alpro, yaitu 18 faktorial dibagi 6 faktorial dikali 3 faktorial dikali 4 faktorial dan dikali 5 faktorial. Dan ini akan menghasilkan 514.594.680,0. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penugasan video ini. Terima kasih.